Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami menyembahmu Teman-teman yang udah ada, aku kasih waktu buat kita saat teduh sebelum mulai kebaktian hari ini. Kalian bisa ambil waktu teduh sebentar. Sambil Ko Edi mungkin bisa puterin lagu lagi. seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku,
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Oke, ya. Selamat hari Minggu, teman-teman. Ayo, dibalas dong. Biasa tuh kalau orang nyapa harus disapa balik. Selamat hari Minggu, teman-teman. Selamat hari Minggu. Enggak. Aku baru dengar Kowas sama Cimakda doang. Yang lain mana suaranya? Open mic aja, guys. Sekali lagi ya. Selamat hari Minggu, teman-teman. Minggu. Sunday. Terus banget suara siapa itu? Oke. Meskipun sekarang kita masih kebaktian secara online, tapi aku harap hal itu tuh nggak buat semangat kita buat puji Tuhan itu surut, teman-teman. Dan aku berharap juga semoga kalian semua baik-baik di sana ya, masih sehat dan pokoknya sehat selalu dan aman lah. Nah, sekarang aku mau ngajak teman-teman buat angkat pujian Yesus Kasih Jiwaku. Pak Edi mungkin bisa diputerin lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Ya, sesuai lagu yang tadi, kita itu disayang sama Tuhan. Kita juga dikasihin sama Tuhan. Dan juga hari ini kita mau bahas yaitu O Idaman. Nah, sebelum lanjut lebih jauh lagi, aku mau ngajak kita buat main satu game, gak game sih. Kalian bisa buka di HP kalian, nancy.com. Terus ada kodenya itu 2357586. Bisa dilihat di layar ya. Nah, aku mau ngajak kalian buat coba isi seperti apa sih idaman atau tipe ideal kamu. Oke. Kalian bisa buka di menti.com ya guys. Masukin kodenya dan langsung jawab aja.
Ayo boleh sambil mikirin. Aku melihat ada muka-muka yang lagi mikir nih, kayak Michelle, senyum-senyum. Oke, ada yang jawab. Cantik, percaya Tuhan. Bisa menerima apa adanya. Apa adanya gimana tuh? Nggak egois, iman. Baik. Pengertian. Pengertian dalam hal apa dulu nih? Bisa pekerja keras. Peka. Emang ya cewek. Ini pasti yang jawab peka itu cewek. Sepadan, bertanggung jawab. Waduh, banyak juga ya. Gak menye-menye bahasa apa ini gak menye-menye? Mau nanya duluan. Dapat memahami. Anak Tuhan, ganteng. Humble, takut akan Tuhan. Oke. Mirip Jennie Blackpink. Ini yang jawab ini pasti cowok, aku yakin. Ada lagi yang jawab sehat. Ya pasti kita maunya yang sehat lah. Asik, mau berjuang, menurut orang tua, jago nyanyi. Ini yang jawab kayaknya singer biar bisa diajak duet gitu ya. Kayak doi, kayak doi yang mana ini? Kok nggak lengkap, gak jelas. Bikin nyaman. Ada lagi yang jawab, apa ya yang belum? Taat sama Tuhan, peduli. Oke, menurut orang tua udah tadi. Cinta lingkungan, baik, cantik, tidak barbar. Kayak ini realistis banget ya, kayak boleh juga. Cantik tapi canda cantik. Apa maksudnya? Cantik tapi canda cantik. Aku nggak paham. Sayangi diriku. Oke, bentar. Ada yang nambah tadi. Mana yang nambah? Bisaku bisa imut. Maksudnya gimana ya? Bisa akur kayak sahabatan. Beriman udah pasti. Dapat memahami. Oke. Ya. Kayaknya cukup aja. Aku yakin masih banyak tipe ideal yang dari kalian belum jawab di sini. Tapi kayaknya segini udah cukup deh. Tapi benar gak sih teman-teman, hari ini kan kita mau bahas idaman tuh bahasa lainnya tipe ideal. Benar gak sih kalau tipe ideal yang kalian sebutin tadi tuh bakal ada di pasangan kalian nanti, atau mungkin benar gak sih kalau tipe ideal yang kamu pengen tuh sesuai dan sepadan dengan apa yang Tuhan mau buat kita semua. Nah, kali ini bakal dibahas lebih lanjut lagi sama Koas. Dan sebelum lanjut, aku mau ajak kita buat sama-sama angkat lagu. Ayo. Bentar, aku stop share dulu ya, Bert. Sorry. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertalut
Kepada Kolas dipersilakan. Oke, selamat malam teman-teman. Ya, kita akan kembali bersekutu di dalam ibadah remaja pada hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau beribadah. Kira Tuhan yang menyertai kami, bantu kami untuk kami hidup di dalam firman-Mu, untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami juga hidup di dalam kami berrelasi, mencari pasangan hidup, kami pun melandaskan atas dasar kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Izinkan saya share screen terlebih dahulu, rekan-rekan. Ya. Basic, terus screen, terus di low, bukan ini. So, share, gimana sih caranya? Saya lupa caranya. Oh ini. Baik. Tema kita adalah idaman. Oh, ya. Teman-teman, soal idaman. Saya itu memulai dengan mengajak kita berdiskusi ya di dalam Google Form. Terima kasih buat teman-teman. Pas saya buat PPT ini ada sekitar 26 orang yang mengisi ya. Tapi sebenarnya ada lebih banyak lagi, ada 30-an orang ya. Nah, mari kita melihat yang pertama, pertanyaan pertama yang saya berikan. Sejak usia berapa kamu mulai memikirkan soal pacaran? Dan ternyata, teman-teman, dari 26 responden itu mengatakan 23,1% itu sejak kelas 6 SD. Sejak kelas 6 SD. Kalau saya tuh memikirkan pacaran, iya SMP kayaknya. Ya, makanya yang SMP ini banyak ya. Saya juga nih termasuk golongan SMP. Nah ini ada juga yang banyak juga ya. Yang kedua 26,9% nih mulai masuk SMA. Terus ada sekitar 2 atau 3 orang tuh belum memikirkannya. Waduh, mungkin nggak tahu umurnya sampai kapan. Ya, maksudnya umurnya berapa sekarang nih? Belum memikirkan sampai kapan, baru memikirkan. Atau pas sudah selesai SMA, ada juga yang nambahkan gitu. Nah, dari cerita kita ini, sharing kita ini, teman-teman, ya, ini boleh dimatikan KR Perniasnya, suaranya tuh kayak ada feedbacknya, di mute. Nah, dari pertanyaan ini, teman-teman, kita tuh melihat bahwa sebenarnya kita udah memikirkan soal pacaran dari sejak kita kecil, dan bahkan ya, jangan-jangan ya, kita memikirkan pacaran tuh karena kita tuh ketemu seseorang pria atau seorang wanita yang kita idamkan. Apakah itu kulitnya putih kah, atau dia ganteng, atau dia cantik. Jadi kita mungkin memikirkan untuk pacaran karena kita tuh bertemu sama seseorang yang kita bertanya ya. Bertanyanya kayak gini, bagaimana rasanya ya perasaanku kalau lihat si dia? Ada nggak teman-teman? Kita lihat si dia ini, si doi ini, hati kita tuh bergetar gitu. Hati kita itu ada hangatnya gitu ketika bersentuhan tangan kamu dengan dia, kayak nyetrum gitu sampai ke hati gitu. Nah, akhirnya kita melihat, oh inilah idamanku. Ya. Tetapi teman-teman rupanya ya ada kriteria cowok atau cewek idaman zaman now. Ya. Kriteria cowok atau cewek idaman zaman now itu ada tampan atau rupawan, mapan, elegan, punya masa depan, dermawan, penuh senyuman, mirip orang Korean. Ya ini real sekali ya, sama seperti yang tadi ya. Di dalam Mentimeter tadi kan ada yang kaya, itu realistis sekali, yang mapan, yang elegan, punya masa depan, punya senyuman, penuh senyuman, mirip orang Korean ya, dioperasi gitu. Sehingga ketika kita ketemu orang yang seperti ini sesuai idaman kita tuh kita bergetar gitu. Sehingga kita bertanya, apakah ini yang dinamakan cinta?
Apakah ini yang dinamakan cinta? Akan tetapi teman-teman, kita harus waspada. Karena apa? Karena zaman now ini, cinta itu, makna cinta itu semakin dangkal. Ya. Karena orang zaman now itu menganggap cinta itu adalah persoalan perasaan semata. Atau juga perasaan, gabungan perasaan dan seks. Ngerikan sekali sekarang. Atau sekarang, zaman now itu mencari belahan jiwa. Mencari soulmate. Karena menurut dia, ini menurut filsuf Plato ya, bahwa ada belahan jiwa kita. Kita perlu cari orang itu. Itu yang kita idamkan. Jadi makanya ada juga menemukan cowok atau cewek idaman. Tapi apakah benar demikian? Cinta enggak. Ini dangkal, teman-teman. Cinta persoalan perasaan semata enggak kayak gitu. Jadi apa yang kita rasa ketika kita bergetar ketemu seseorang itu bukan cinta. Ya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut apa sih yang dikatakan cinta ya. Sebelumnya saya ada bertanya juga di dalam diskusi Google Form kita. Menurut kamu jatuh cinta itu sama seseorang berarti apa? Makanya itu saya nanya gitu. Dan saya memberikan opsi-opsi berdasarkan apa yang sering dijawab orang gitu. Nah, itu yang besar tuh yang hijau sama yang biru ya. Mulai tertarik sama dia ketika saya itu jatuh cinta adalah ketika saya mulai tertarik sama dia. Atau ingin selalu bersamanya. Atau terbayang selalu dalam pikiran. Misal kita ketemu si dia, terus si dia itu kasih kita coklat ketika hari Valentine. Ya, pulang-pulang kita itu memikirkan, waduh, ini dari si dia. Saya itu ya di saat seminari Alkitab Asia Tenggara, kami itu punya masing-masing satu orang punya satu box gitu. Kotak, jadi ada nomor, ada foto masing-masing, ada foto saya. Jadi biasanya kalau hari ulang tahun, hari Natal atau hari Valentine, biasanya ada orang yang secret admirer tuh yang kasih coklat gitu. Pas saya buka, oh ada coklat, saya tuh ada tulisannya dari si A gitu. Akhirnya saya terbayang-bayang dia, waduh dia baik sekali. Walaupun saya tidak pernah memberikan orang coklat, parah saya ini. Ya. Nah ini apakah ini yang dikatakan cinta? Atau juga ingin selalu bersamanya, percaya dan yakin untuk spending life bareng till the end of our life? Wah, gitu ya. Atau siap jatuh berdua dan berdiri bersama? Waduh. Atau yang mengatakan semua jawaban di atas itu sama, benar. Ya. Atau pengen untuk memilikinya. Apakah ini yang dinamakan cinta? Jadi apa sih yang sebenarnya dikatakan sebagai cinta itu, teman-teman? Nah, maka saya harus menuju kepada makna cinta ini dulu. Baru kita masuk ke dalam tema kita idaman. Apa sih makna cinta yang sebenarnya? Nah, dari Alkitab saya jelaskan 2 poin secara cepat ya, teman-teman. Yang pertama adalah cinta atau kasih itu membuat segala tindakan yang baik itu menjadi berfaedah. Ya, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Alkitab kita sama-sama di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih dan canang yang gemerincing, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi, di sini tuh ingin mengatakan kayak gini, teman-teman. Cinta itu memang adalah perasaan, tapi tidak hanya soal perasaan, tetapi adalah dasar dari tindakan baik. Oke, dasar dari tindakan baik. Kenapa? Karena kayak gini, kita punya semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, itu baik kan? Atau punya karunia, itu baik. Tetapi kalau tidak punya dasar kasih, ya, tidak ada faedahnya. Jadi sebenarnya kasih atau cinta itu tidak hanya soal perasaan, tetapi Gary Chapman menggambarkan love is a verb, kata kerja. Jadi ketika kita itu mencintai, kita melakukan tindakan kasih. Tindakan baik dengan dasar kasih. Oke. Jadi itulah
Makna cinta Alkitabiah yang pertama. Jadi kita berkorban bisa akhirnya merelakan diri untuk dibakar, tapi tanpa kasih itu tidak berfaedah, tidak guna. Kita lanjut ya. Yang kedua adalah cinta itu mengajarkan kita arti komitmen. Dan juga adalah cinta itu adalah komitmen. Pasti mengajak kita, menantang kita untuk berkomitmen. Mari kita melihat Matius 22. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Nah, ini kan berbicara soal hukum yang terutama. Kemudian jawab Yesus kepada ahli Taurat itu, ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, ini kan berbicara soal komitmen. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, itu atas dasar Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Itu kan di dalam Yohanes ya. Nah, disitulah kita itu melakukan hukum yang pertama, mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi cinta itu mengajarkan kita tuh komitmen dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kita. Apapun yang kita miliki untuk kita mengasihi, tetapi atas dasar kasih Tuhan itu sendiri. Jadi yang membedakan kita, ya, cinta Alkitabiah yang dalam dengan cinta romantis yang dangkal kayak gini. Cinta romantis yang dangkal itu adalah cinta yang ditekankan perasaan doang. Atau cinta gabungan perasaan dan seks gitu. Sedangkan cinta Alkitabiah yang dalam adalah gabungan perasaan dan tindakan. Tetapi tindakan baik itu yang didasarkan kasih itu adalah tindakan yang kudus, yang baik. Karena datang dari Allah yang kudus. Dan selain itu teman-teman, cinta yang romantis yang dangkal itu mencari belahan jiwa. Atau mencari pasangan idaman seperti yang ditawarkan dunia. Yang tampan, yang mapan, yang menawan, mirip orang Korean. Ya. Tidak itu. Tetapi cinta Alkitabiah adalah cinta yang berkorban. Seperti Kristus yang mengorbankan diri. Cinta yang mengajar kita soal komitmen yang membutuhkan kesiapan dan keputusan melalui hati dan akal budi kita dengan sepenuh hati. Itu kan berbicara soal kesiapan dan keputusan. Maka dari itu, saya menggambarkan seperti ini teman-teman. Rumusan ya. Jadi Allah, nah cinta yang besar itu yang kita harapkan kita miliki ketika kita berelasi, ketika kita pacaran adalah cinta huruf C yang besar ini. Cinta yang dalam ini, yang Alkitabiah. Cinta yang datang dari Allah, sehingga cinta ini menghasilkan sesuatu yang kudus. Ya. Itu sama dengan dari cinta aksen, berbicara soal perasaan dan tindakan, plus komitmen. Jadi kita tidak bisa ngesampingkan komitmen. Ya. Ketika engkau suka sama orang, kita punya perasaan dengan orang, ketika melihat satu orang ini, hatiku bergetar. Tetapi kita belum siap punya komitmen, punya keputusan untuk berelasi dengan dia. Itu bukan cinta yang diharapkan di dalam berelasi. Oke, teman-teman? Tetapi kalau soal perasaan doang, itu belum cukup. Tetapi perasaan plus tindakan yang didasarkan oleh kasih, jadi perkataan kita, kemampuan kita, pengorbanan kita, kita dasarkan atas kasih, tetapi juga di dalam komitmen, di dalam keputusan dan kesiapan, teman-teman. Oke? Jadi, berarti dalam pacaran yang didasarkan oleh cinta yang dalam, yang tadi cinta yang datang dari Allah itu yang membawa kita kepada cinta yang kudus, akan menjaga kekudusan, membawa kita tuh menjaga kekudusan dan membutuhkan keputusan dan kesiapan untuk menuju ke pernikahan. Maka dari itu, saya tuh bertanya juga di dalam Google Form itu, mengapa kamu pacaran? Ya. Dan bersyukurnya 53,8 sesuai dengan penjelasan saya dan ekspektasi saya. Berarti anak GKI perniagaan remajanya konsep pembinaan mencari pasangannya bagus, pacarannya bagus. Untuk saling mengenal dan menyesuaikan diri sebelum menikah. Jadi memang pacaran itu fokusnya, yang terutamanya itu yang biru itu. Dan 53,8% memilih itu. Dan itu benar.
Jadi pacaran itu ujungnya, komitmennya, kesiapannya, keputusannya adalah menuju ke jenjang pernikahan. Boleh nggak aku menikah sekarang? Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut ya. Usia berapa boleh pacaran dan berapa lama ya. Ya, kemudian ada kebutuhan akan teman curhat dan keintiman. Ya, keintiman oke, itu dibangun nanti ketika menikah. Ya. Tetapi kebutuhan teman curhat, sahabat pun bisa mengisinya. Kebutuhan akan kasih dan penerimaan orang tuamu untuk saat ini bisa mengisinya. Tetapi ketika kita saat ini belum memiliki kesiapan dan keputusan di dalam komitmen kita belum siap untuk berpacaran. Misalnya sudah siap pun, oke, ya. Atau ini ada yang menjawab, belum pernah pacaran, jadi tidak tahu. Ya, berbahagialah bagi teman yang belum pernah pacaran. Saya juga dulu belum pacaran sampai umur 25 tahun baru pacaran. Dan saya berpikir, saya itu akan berpacaran sekali seumur hidup, langsung menikah. Dan ternyata saya punya 3 mantan. Aduh, next dulu. Itu cuman intermezzo aja. Dan prinsip Alkitab, jelas ya, kita diciptakan pria dan wanita di dalam Kejadian 1 ayat 27. Dan tujuan Allah di dalam kehidupan pasangan dan pria dan wanita itu prokreasi. Dan selain itu adalah, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 2, itu adalah berbicara soal menjadi penolong yang sepadan. Kalau penolong yang sepadan itu adalah penolong, yang mana yang di atas? Penolongnya kan? Penolong, tetapi tidak hanya soal penolong, tetapi yang sepadan. Artinya wanita dan pria itu saling menolong dan prokreasi di dalamnya. Dan yang selanjutnya, pernikahan itu sebenarnya bukan tujuan hidup manusia. Ya, pernikahan itu bukan tujuan hidup manusia, teman-teman. Tapi tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan. Dalam artian kayak gini, teman-teman. Ada orang yang dipanggil, dikaruniakan untuk menikah. Tetapi ada orang yang dipanggil juga dan dikaruniakan untuk tidak menikah. Sama-sama benar. Itu bukan tujuan hidup kita. Tetapi ketika engkau dipanggil untuk menikah, menikahlah. Itu karunia dari Tuhan. Dan pernikahan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Harus yang seiman. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Dan pernikahan itu harus dilandasi oleh kasih Allah. Nah, sekali lagi, oleh kasih Allah. Nah, disitulah cinta yang dalam harus kita miliki. Nah, teman-teman, kita harus hati-hati. Ya. Karena perilaku pacaran dan seksual remaja Indonesia zaman now itu, ada 32,5% itu umur 20 sampai 29 itu terjangkit AIDS. Nah, penyebabnya aktif melakukan seksual secara bebas sejak remaja. Dan 45% dan 44% pria di Indonesia itu pacaran pada umur 15 sampai 17 tahun, anak remaja. 5 tahapan kontak seksual pada remaja. Ya, pertama sentuhan, ya, kita belajar sentuhan dulu. Kemudian pacaran tanpa ciuman, ya. Naik level berciuman. Naik level meraba bagian sensitif, naik level lagi hubungan seksual. Ini yang perlu kita waspadai. Cinta dengan perasaan doang. Bukan cinta dengan komitmen. Bukan dengan pacaran dengan komitmen. Ya. Jadi menurut kita ya, kapan sih sebaiknya seorang mulai pacaran? Ya. Dan banyak yang menjawab kayak gini. Usia 18 sampai 19 tahun. Tetapi ada yang ngomong juga usia 20 sampai 21. Terus ada yang bilang nggak ada patokan sih, tapi tergantung kedewasaan. Ada yang mengatakan 18 ke atas atau usia SMA, tunggu siap, ya sesiapnya. Nah, bagi saya bukan masalah umur pacaran itu, tetapi masalah komitmen. Karena saya pernah ketemu seseorang, ya, saya mungkin pernah cerita di sini bahwa ada rekan saya itu sudah menikah, sekarang udah punya 2 anak. Dia ketemu dan suka sama cewek itu dari sejak TK. Dari sejak TK, SD, 1 SD, SMP ditembaknya, SMA baru pacaran, kuliah, habis kuliah, nikah. Jadi sukanya dari sejak TK. Jadi ada gitu. Tetapi bukan masalah umur bagi saya.
Tetapi masalah kesiapan, masalah keputusan, komitmen, dan masalah kedewasaan. Ya. Bagaimana ya kita siap nggak? Gitu. Tetapi juga masalah tujuan daripada pacaran itu, masalah dari komitmen, masalah dari makna dari cinta itu. Nah, itu yang perlu kita dalami lebih lanjut. Yang selanjutnya ya, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk saling mengenal dari pacaran, pernikahan, menuju pernikahan? Tergantung umur kita pacaran. Ya, ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tergantung umur mulai pacaran. Nah, ini kan ada yang isi. Selama yang dibutuhkan untuk meyakinkan, yang sebenarnya nggak ada yang waktu yang pasti. Ya, saya setuju, nggak ada waktu yang pasti. Tetapi bagaimana kita itu menuju jenjang kesiapan. Nah, itulah makanya pernikahan itu adalah proses bertemunya pria dan wanita di dalam pengenalan untuk berjalan menuju kepada pernikahan. Ya, teman-teman. Jadi, dalam membuat keputusan untuk berpacaran tidak boleh sembarangan, karena pacaran adalah suatu hubungan khusus yang dijalin oleh seorang pria dan wanita dengan komitmen untuk saling menjaga dan menyesuaikan diri menuju jenjang pernikahan. Jadi ada keputusan di sana, tidak hanya soal keputusan. Begitu pula dalam proses mencari pacar, bukan ajang mencari orang yang diidamkan, tetapi mempersiapkan diri sendiri menjadi orang yang berkualitas dan dewasa untuk siap berkomitmen. Kita siapkan diri kita. Ya. Jadi pasangan yang ideal yang diidamkan, prinsip yang terutama di dalam Alkitab jelas adalah sepadan dan seiman. Seiman itu tak bisa diganggu-gugat, harus seiman. Gitu. Nah, ketika sepadan itu ya prinsip yang lebih luas. Bisa berbicara soal kesepadanan soal perekonomian. Bagi sebagian orang itu bermasalah. Orang tuanya menuntut harus yang sepadan dalam perekonomian. Jalani itu. Tapi ada orang yang tidak masalah. Jalanin itu. Sepadan itu lebih luas maknanya. Ini perlu penjelasan lebih lanjut mengenai kesepadanan. Kesepadanan itu bisa berbicara soal kedewasaan. Kesepadanan itu bisa berbicara soal kesepadanan kerohanian. Kesepadanan mengenai pekerjaan, mengenai umur dan lain sebagainya, bisa. Tetapi fokus kita ketika mencari pacar bukan cari pacar yang sesuai idaman, tetapi kita mencari pacar, cari calon suami dan istri yang idaman. Jadi fokus kita kalau tujuannya berpacaran adalah menuju kepada pernikahan, fokus kita bukan mencari pacar yang idaman, tetapi mencari calon suami idaman. Jadi lebih berat pikiran kita. Ketika kita mau pacaran nggak sekarang? Lebih berat karena kita mau berkomitmen, ambil keputusan dan kesiapan. Agak berat ya. Tetapi teman-teman, ada hal-hal, faktor-faktor A, faktor B, yang perlu kita bedakan antara komitmen pernikahan dengan komitmen pacaran. Komitmen pacaran, ya, saya jelaskan nih. Komitmen pacaran boleh putus nggak? Boleh, saya bilang. Boleh putus nggak? Boleh. Tetapi ketika menikah nggak boleh, ya, bercerai. Saya tarik dulu ke pacaran. Ya. Komitmen pacaran boleh putus nggak? Boleh. Tetapi asal dengan alasan yang jelas. Bukan asal pilih, terus kita nodai dia, terus kita tinggalkan dia, enggak kayak gitu. Tetapi komitmen pacaran akhirnya kita lepaskan ketika dia mungkin mukul kita. Ketika pacaran aja dia mukul kita terus. Nah, itu saya dikasih tahu, ya, dosen saya, ketika dia pukul sekali, pukul 2 kali, 3 kali, ketika dia menikah nanti sama kita, dia akan pukul kita terus, abuse kita terus. Untuk hal ini boleh putus nggak? Boleh, tapi ketika engkau sudah menikah nanti boleh cerai? Nggak boleh. Atau dia ketahuan selingkuh ketika pacaran, putusin nggak? Putusin. Atau dia misalnya abuse kamu dengan perkataan dia terus,
Misalnya dia posesif terus, menekan kamu, boleh ya kita putusin. Boleh. Ya itu butuh kejelasan. Tetapi sekali lagi, bedakan antara komitmen pacaran dan komitmen pernikahan. Sekali lagi, juga di dalam pacaran, bukan kita cari pacar yang ideal, tetapi kita mau cari calon istri atau calon suami yang ideal. Jadi lebih berat ini yang kita cari. Ya, karena membutuhkan komitmen, keputusan, dan kesiapan. Nah, maka dari itu saya bertanya yang menjadi kriteria idaman cowok mencari istri yang seperti apa. Ini di dalam Google Form ini. Ya. Jadi fokusnya itu mencari calon istri yang idaman. Seperti itu. Menjadi pasangan hidup. Kalau memang fokus kita pacaran itu adalah menuju ke jenjang pernikahan. Nih, mengurus rumah tangga dengan baik. Kita harus jelaskan juga mengurus rumah tangga yang baik itu seperti apa. Karena pembantu juga bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Ya. Terus juga menjadi ibu yang diteladani anak-anak, menjadi wanita karir yang bijaksana, melayani suami dengan cinta kasih, selalu bisa menjadi tempat untuk pulang, bisa saling melengkapi, terus bertumbuh bersama dalam keluarga, menjadi teman yang sepadan. Memang pada akhirnya, sekali lagi, prinsip utama sudah dijelaskan di dalam Alkitab, yaitu mengenai seiman dan sepadan. Tetapi ada prinsip-prinsip, kriteria-kriteria yang mungkin yang kita idamkan. Kalau itu sesuai dengan Alkitab, itu bisa dijalankan. Jalankan dengan baik. Ya. Melayani suami dengan cinta kasih, engkau pun harus melayani dia dengan cinta kasih. Ya. Jadi ada kriteria-kriteria. Tetapi ada yang ultimate, itu yang dipegang. Oke. Nah, sedangkan yang wanita, remaja putri itu memilih pasangan hidup nanti apa yang diharapkan, yang memenuhi keperluan rumah tangga. Ya, mungkin adalah kemapanan, tidak hanya soal kemapanan, tetapi soal kerja keras di sana. Boleh nggak itu menjadi kriteria? Bagi saya boleh. Tetapi yang terutama sekali lagi, yaitu yang di Alkitab katakan, sepadan dan seiman. Tetapi untuk hal-hal yang baik seperti ini, harus dilandasi dengan kasih. Jadi memilih orang yang mapan, yang rajin dan bekerja keras, menjadi kepala keluarga, bukan yang pasif. Ya, boleh. Menjadi ayah yang diteladani, artinya dia sikapnya baik, menjaga kekudusan, ya, menjaga kesetiaan, ya itu hal yang baik. Itu bisa menjadi idaman kamu. Semua yang dipilih di atas itu bisa nggak dipilih? Ini kayaknya saya tahu orangnya. Jadi dipilihnya semua, boleh. Semua pilihan di atas, semuanya Kak, semuanya tentu menjadi suami dan ayah yang baik. Nah ini teman-teman, ini yang perlu kita idamkan. Yang kita idamkan adalah calon istri dan calon suami yang baik. Kalau saya bertanya, umur berapa boleh pacaran? Bagi saya tidak ada masalah umur, tetapi masalah kesiapan bagi kamu. Pertanyaan saya adalah, kalau kita berpacaran dari umur 16 tahun misalnya, kita siap nggak menikah? Menikahnya kapan? Kalau mau 21, berarti 5 tahun lagi. Kita bisa nggak belajar di dalam kesetiaan bersama dengan dia? Atau misalnya umur 25 baru menikah. Siap nggak sekarang? Nah itu. Jadi hitung-hitungannya seperti itu. Tapi walaupun hitung-hitungan ini tidak mesti jadi prinsip. Tetapi sekali lagi, kita itu mendasari cinta itu datang dari Tuhan. Dan cinta itu mengharapkan komitmen. Oke. Maka dari itu, sesuai dengan rumusan tadi, Allah yang memberikan kita cinta dan kita diminta untuk mencintai. Dengan dasar cinta yang dari Allah inilah kita implementasikan di dalam kita berpacaran nanti. Di dalam perkasaan kita bisa tumbuhkan itu di dalam tindakan kita dan di dalam komitmen kita yang membutuhkan keputusan dan kesiapan kita. Dan yang terakhir, jadi apa rekomendasi di masa remaja dalam proses mencari pacar? Ini rekomendasi dari saya. Yang pertama adalah berteman dulu dalam kelompok. Ya, teman-teman berteman sebanyak-banyaknya dalam kelompok. Cari
jangan langsung eksklusif kepada satu orang. Referensimu sedikit. Yang kedua adalah kendalikan emosimu. Kendalikan perasaan. Karena perasaan yang kamu rasakan itu jangan-jangan itu hanya cinta monyet aja. Bukan cinta yang dalam. Cinta romantis saja yang dangkal itu. Jadi kendalikan perasaanmu. Jangan langsung cepat-cepat jatuh cinta melihat orang dengan idaman yang ditawarkan dunia, yang kulit putih, yang tinggi, yang ganteng, enggak itu. Jadi kita perlu mengendalikan diri kita, perasaan kita, emosi kita di dalam masa remaja. Oke. Selanjutnya adalah fokus pada masa depan dan cita-citamu, dan juga gunakan waktu untuk pengembangan diri. Jadi fokuslah bukan untuk mencari yang diidamkan aja. Tetapi fokus juga menjadi orang yang berkualitas, yang mengembangkan diri, yang menjadi pasangan yang diidamkan juga. Berdasarkan kriteria itu. Yang jelas ada 2 kriteria prinsip yang dikatakan di Alkitab, dan ada prinsip-prinsip yang lain yang bisa kita kembangkan tadi. Mengenai kedewasaan, mengenai kemapanan, karakter, dan kesiapan. Ya, itu yang perlu kita kembangkan, teman-teman. Yang paling penting adalah bergumul dan berdoa dari sekarang. Walaupun ada 1 orang atau 2 orang sini belum memikirkan mengenai pacaran, doakan sekarang. Misalnya ada yang memikirkan, udahlah aku selibat aja atau tidak menikah aja. Tidak apa-apa, doakan. Kalau engkau sedang memutuskan untuk tidak menikah, doakan dari sekarang. Karena ini berbicara soal seumur hidup. Ketika engkau salah memilih. Ya, Gary Thomas di dalam bukunya Sacred Search, pencarian yang kudus di dalam pencari pasangan hidup. Ada 2 tangisan di dalam pernikahan. Tangisan karena bahagia bersama pasangan itu, atau yang kedua, tangisan penderitaan karena salah memilih. Jangan sampai teman-teman, engkau salah memilih. Dan yang ada tersisa di dalam pernikahan itu adalah tangisan penderitaan. Maka dari itu, bergumullah dari sekarang bersama dengan Tuhan, berdoa mengenai pasangan hidupmu. Mungkin pada saat ini engkau bergetar dengan 1 orang, kakak tingkatmu atau kakak pelayananmu. Kamu gumulkan itu. Kendalikan tapi perasaanmu dan emosimu. Terus gumulkan. Apakah dia yang berkenan? Yang Tuhan izinkan untuk aku menjalani hidup bersama dia. Jadi fokus kita tidak hanya soal mencari apa yang kita idamkan. Tapi kita juga fokus menjadi orang yang diidamkan, dan fokus juga untuk belajar berkomitmen, siap ambil keputusan, dan mencintai berdasarkan perasaan dan tindakan. Jadi tindakan itu harus didasarkan oleh kasih Tuhan yang membawa kita itu menjaga kekudusan. Itu aja dari saya. Dan kiranya kita terus belajar untuk hidup bergumul bersama Tuhan. Dari sekarang, teman-teman. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bergumul mencari pasangan hidup, atau ada yang belum memikirkan. Tuhan yang bantu mereka untuk terus bergumul bersama dengan Engkau. Jangan sampai mereka bergumul bersama dengan temannya, sehingga temannya menawarkan kriteria-kriteria idaman yang ditawarkan dunia, yang hanya tampan, rupawan, yang hanya mapan. Tetapi ajari kami Tuhan untuk memiliki kriteria yang Tuhan telah nyatakan prinsip di dalam Alkitab, yang seiman, yang sepadan, dan kami pun berdasarkan prinsip di dalam Alkitab pun juga mencari yang setia, yang mengasihi, yang menjadi teladan, yang saling menolong, yang menopang. Bantu kami untuk menemukannya, Tuhan. Mungkin pada saat ini kami masih umur yang muda. Tapi ajari kami, Tuhan, untuk tidak menyia-nyiakan waktu kami. Untuk kami bergumul untuk hal-hal yang tidak penting. Kami mungkin berelasi sekarang, pacaran, tetapi kami tidak memikirkan untuk menikah. Bantu kami, Tuhan, untuk
kami tidak menyia-nyiakan hidup kami dengan asal berpacaran. Dan bahkan kami jatuh di dalam dosa ketika kami berpacaran. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam kemudahan kami untuk kami hidup mengasihi Tuhan, mengasihi sama, dan mengasihi diri kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya persilakan kepada Amin. Oke, thank you Ko Will. Ya. Sebelum masuk ke lagu tekad, kita mau sama-sama mempersembahkan apa yang udah kita siapkan mungkin beberapa waktu ini. Ko Edi bisa dibantu mungkin QR code persembahan. Sambil kita angkat lagu persembahan kita, aku bawa dan persembahkan. Aku bakal bacain dulu ayat persembahan kita, diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke. Teman-teman, mari kita sudah berdoa. Bapa yang berada dalam surga, mengucapkan Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami ini, juga biarlah kiranya apa yang telah kami berikan dan kami persembahkan kepadamu dapat digunakan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja dan memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Kami silakan ya Tuhan, segala yang telah kami silakan hanya ke dalam tangan-Mu saja, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Gimana teman-teman, dari tema hari ini udah nangkep lah ya tips-tips buat kalian nanti ke depan. Tadi bisa dicatat tuh ada 5 tips. Yang pertama itu berteman dalam kelompok. Yang kedua, kendalikan emosi kalian. Yang ketiga, fokus pada masa depan dan cita-cita, jangan cuma masa ini aja. Yang keempat, gunakan waktu untuk pengembangan diri. Dan yang kelima itu, bergumul dan berdoa dari sekarang untuk pasangan hidup kita di masa depan. Oke. Aku yakin lebih banyak dari kita di sini yang mungkin belum berpasangan, tapi kita bisa jadiin tema ini buat kita ke depannya nanti mencari pasangan kita. Dan satu hal bagus lagi yang aku tangkap dari yang Koas tadi sampaikan itu adalah kadang apa yang kita cari, yang kita butuhkan itu nggak sesuai sama tipe ideal kita yang sekarang, tapi nggak apa-apa. Intinya itu ada 2. Yang pertama kita harus cari yang seiman dan sepadan. Dan juga ada satu lagu yang aku mau ngajak kita buat jadiin lagu tekad kita bareng-bareng, yaitu Aku Jatuh Cinta dari Frankie Sihombing. Karena sesuai yang tadi disampaikan, kalau cinta itu mengajarkan kita untuk berkomitmen, saling mengasihi, tapi berdasarkan atas kasih atas Tuhan. Begitu juga dengan lagu ini teman-teman. Aku mau ngajak kita semua untuk bisa lebih bersyukur lagi, dan aku mau ngajak kita semua untuk tetap cinta akan Tuhan. Karena ada satu quote, aku lupa ini dari siapa, tapi aku pernah baca kalau isi quote-nya itu kayak gini. Kasihilah dan cintailah Allahmu dengan lebih sungguh-sungguh lagi, maka kamu akan mendapatkan pasangan yang suci, dan maka kamu akan bisa mengasihi pasanganmu dengan lebih sungguh juga. Oke, lagu tekad kita yaitu Aku Jatuh Cinta dari Frankie Sihombing, teman-teman.
tetap merasa kesetiaan yang sungguh tiada tara. Bahkan di saat bunda di dalam kecewa, kau selalu ada di dalamku, beri sukacita. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. Kasih sayangmu tak pernah berubah sejak pertama kita bersama. Sampai kini ku terus tetap merasa kesetiaan yang sungguh tiada tara. Bahkan di saat ku gundah di dalam kecewa, kau selalu ada di dalamku, beri sukacita. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. Mungkin ini cara untuk kita tidak berdiri tetapi menghormati. Ya. Mari kita akan menerima berkat dari Tuhan dengan duduk tegap. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami di dalam kemudahan kami mau hidup berelasi dengan sesama kami. Dan mungkin dari sebagian kami sedang memikirkan untuk berelasi lebih lanjut di dalam proses berpacaran. Kiranya Tuhan yang menjagai mereka, menuntun mereka, dan memberikan mereka hikmat untuk mereka memikirkan lebih lanjut mengenai kesiapan dan keputusan komitmen yang ada. Sehingga mereka pun mampu mengendalikan perasaan mereka yang mungkin bergejolak saat ini. Kira Tuhan yang jagai mereka, jauhkan mereka dari tindakan yang tidak kudus, Tuhan. Sehingga mereka hidup menyia-nyiakan waktu kemudaan. Bantu mereka untuk hidup memuliakan-Mu, Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mau menerima berkat daripada kiranya kasih, anugerah, dan kuasa dari Allah Bapa, serta penyertaan, keselamatan dari Allah Anak dalam Yesus Kristus, serta tuntunan, pengudusan, serta hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, thank you for your teman jangan. Oke.
Teman-teman jangan ada yang left dulu, kita mau foto bareng. Sebentar ya. Sebelumnya buat teman-teman yang baru datang di kebaktian pada kan, selamat datang. Dan juga ada link buat kalian bisa isi. Aku udah kirim di chat. Mungkin ada beberapa yang aku baru lihat kali ya. Ya, buat kalian yang merasa belum pernah isi link ini, boleh diisi. Oke. Aku ajak teman-teman sekalian buat, ayo nyalain kameranya, kita mau foto bareng, guys. Ada Cenat yang rame banget di rumahnya bertiga. Terlihat Kila dengan rambut barunya. Hai Kila. Ayo Anius. Happy birthday Gila. Oh iya, Kila, teman kita Kila hari ini ulang tahun. Hari ini apa kemarin ya, aku lupa. Tapi ulang tahun teman-teman. Selamat bertambah 1 umur ya. Ayo, yang lain RN86, siapa tuh? Sandy, Ruben, ada Celine, terus ada Lumiere, apa tuh? Ada Odi, ada Elvis, ada Eric, Nana, Jul, Daniel, Cornelius. Ayo, nyalakan kamera kalian guys. Kok Edi bisa bantu screenshotin nggak kok? Siap. Oke, siap. Magda belum nyala. Saya ya kan. Siapa? Magda. Ya kamera Cimakda itu kayaknya error deh. Oke. Siap. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sip. Dah. Thank you. Thank you guys. Selamat hari Minggu. Thank you teman-teman. Selamat hari Minggu. Thank you Minggu Ko William. semua. Bye. Hari Minggu. Thank you. Happy birthday Kila. Terima kasih. Terima kasih.